Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Ekonomi Industri akan menyampaikan materi mengenai selekta perilaku oligopoli. Sebelum kita memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Rizka Istiqlaliani Santoso dengan NIM 12402193199. Yang kedua ada Nabila Khairunisa dengan NIM 12402193208. Yang ketiga ada Mafida Puspadina dengan NIM 12402193214. Dan yang terakhir ada Muhammad Yanuariyadi dengan NIM 12402193216. Dan berikutnya kita akan memasuki subbab yang pertama. Perkenalkan, nama saya Rizka Istiqlaliani Santoso, NIM 199. Di sini saya akan menjelaskan A. Pendahuluan. Pada dasarnya, di dalam kegiatan ekonomi sehari-hari banyak dijumpai perusahaan oligopolis menerapkan beraneka ragam strategi bisnis agar oligopolis dapat terus bertahan di dalam pasar dan menguasai pasar. Masing-masing perilaku mereka tentunya memiliki karakteristik tersendiri yang secara operasional berbeda-beda satu dengan lainnya. Namun demikian, secara umum mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu memperbesar keuntungan pasar yang dapat diperoleh oleh mereka di dalam menjalankan aktivitas bisnis yang mereka tekuni. Selanjutnya B, yaitu perilaku kolusi atau kerjasama. Di dalam mengatasi kesulitan untuk menguasai pasar, para pesaing yang berada di dalam pasar biasanya menempuh segala macam cara agar terhindar dari persaingan bisnis yang merugikan. Bila mereka bersaing secara bebas, mereka akan menghadapi kemungkinan adanya harga pasar yang tidak stabil, sehingga bagi perusahaan-perusahaan industri yang lemah, mereka terancam mengalami kebangkrutan sebagai akibat terjadinya perang harga antar sesama pesaing di dalam pasar. Untuk itu, agar mereka dapat terus bertahan di dalam pasar, para pesaing pasar tersebut melakukan kolusi atau persengkokolan atau juga kerjasama. Kolusi yang dijalankan oleh para pesaing yang terdapat di dalam pasar dapat terjadi dengan dua cara, yaitu bersifat formal dan bersifat informal. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, para pesaing pasar akan melakukan evaluasi terlebih dahulu atas pilihan strategi kolusi yang direncanakan guna diaplikasikan pada kegiatan bisnis agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Pengujian ini diantaranya dapat menggunakan teori permainan atau games theory. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh John von Neumann dan Oscar pada tahun 1964. Teori ini berguna untuk membuat strategi negosiasi ataupun strategi di dalam persaingan bisnis yang diwarnai oleh terjadinya konflik. Pada teori permainan ini, para pesaing pasar dihadapkan kepada situasi untuk memilih strategi manakah yang menguntungkan di antara sejumlah alternatif pilihan strategi persaingan yang tersedia. Selain itu, keadaan penguasaan pasar yang dihadapi oleh para pesaing adalah tidak berimbang, sehingga mereka tidak memperoleh keuntungan pasar payoff yang sama satu sama lainnya. Pertanyaannya adalah apakah berkolusi atau bergabung antara satu dengan lainnya sama-sama menguntungkan kedua belah pihak? Selanjutnya, berdasarkan informasi-informasi tentang keadaan pasar yang sudah diketahui oleh pesaing pertama, maka pesaing ini melakukan evaluasi seperti yang terlihat pada tabel 9.1. Keadaan persaingan pasar pada akhirnya akan berhenti pada posisi payoff $650 juta. Karena pada posisi ini kedua belah pihak sama-sama diuntungkan di dalam persaingan pasar. Selanjutnya, andaikan pesaing pertama memilih strategi bersaing secara bebas saja, maka pesaing kedua tidak akan melakukan tindakan yang sama. Karena pada posisi ini kerugian yang diderita oleh pesaing kedua lebih besar daripada kalau dia memilih strategi berkolusi.
yaitu pesaing kedua hanya menderita kerugian sebesar 500 juta dolar. Pilihan berkolusi mendatangkan kebaikan untuk dua belah pihak, yaitu pesaing pertama hanya memperoleh payoff sebesar 650 juta dolar. Sebaliknya, pesaing kedua tampak lebih baik keadaannya daripada harus kehilangan payoff sebesar 700 juta dolar. Titik keseimbangan ini disebut sebagai saddle point, yang menggambarkan posisi semua pihak diuntungkan di dalam persaingan pasar. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Nama Nabila Koirnisa, NIM 208. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi C yang dimana kartel. Kartel merupakan suatu bentuk perilaku kolusi formal yang dijalankan pesaing yang terdapat dalam pasar. Kartel mempunyai pengurus resmi yang bertugas mengatur kuota, alokasi produksi, pasar, dan keuntungan yang diperoleh, yang pengurusnya dipilih berdasarkan kesepakatan bersama. Ada beberapa pertanyaan yang muncul. Yang pertama yaitu, bagaimanakah proses munculnya ketertarikan para sekutu berkenan menggabung diri ke dalam perkumpulan organisasi kartel tersebut? Yang kedua, adapun bagaimana pula kartel dikatakan berada pada posisi yang stabil? Nah, seperti kita lihat pada gambar 9.1 tentang kerjasama versus persaingan. Pada titik B adalah posisi kesepakatan yang menggambarkan suasana pasar yang stabil bagi perusahaan-perusahaan industri yang berada di bawah naungan industri berstruktur pasar persaingan sempurna. Pada titik itu, masing-masing pesaing dapat menjadi output yang dihasilkan sebesar Q1 dengan harga jual sebesar P1, dan masing-masing pesaing hanya memperoleh keuntungan normal. Seperti diketahui, produsen di dalam pasar adalah bertujuan mencari keuntungan pasar yang sebesar-besarnya sejauh hal tersebut dapat mereka peroleh. Organisasi kartel akan membatasi output para anggotanya sampai kepada batas tingkat output yang memaksimumkan keuntungan secara bersama. Posisi ini dicapai ketika penerimaan marginal industri adalah sama dengan biaya marginal industri. Selanjutnya, karena ongkos produksi rata-rata yang dikeluarkan oleh persekutuan kartel sebesar C, maka pihak sekutu di dalam kartel ini akan memperoleh keuntungan sebesar P2C kali XQ2. Meskipun demikian, tidak semua sekutu di dalam kartel akan memperoleh keuntungan supernormal pada besaran ekonomi yang sama. Hal ini tentu saja sangat tergantung kepada kemiringan kurva biaya produksi perusahaan masing-masing sekutu. Istilah keuntungan bersama hanyalah semata-mata dimaksudkan bahwa semua sekutu di dalam organisasi kartel akan menikmati keuntungan supernormal. Begitu juga halnya mengenai patokan harga jual pasar. Hal ini sangat bergantung kepada kesepakatan yang disetujui bersama. Adapun jika industri bertujuan memaksimumkan keuntungan bersama, maka dengan sendirinya harga jual akan segera terbentuk setelah mempertimbangkan perkiraan pasar dan biaya produksi masing-masing sekutu. Pada titik A, yang dimana terdapat pada gambar 9.1, memperlihatkan keadaan kartel berada pada posisi yang stabil karena pada posisi itu tidak ada insentif bagi sekutu untuk menaikkan atau menurunkan harga jual output mereka. Hal ini, harga jual output kartel dapat diatur berubah sepanjang terjadi kesepakatan yang disetujui bersama oleh masing-masing sekutu di dalam organisasi kartel. Kelemahan utama adalah persoalan kesetiaan dari masing-masing anggota persekutuan yang terdapat di dalam perkumpulan kartel. Keadaan kartel menjadi tidak stabil kalau ada anggota persekutuan yang berusaha melakukan tindakan curang. Sering terjadi salah satu anggota melakukan penipuan, sebagai akibatnya keadaan pasar menjadi tidak stabil dan merugikan anggota-anggota lainnya yang terdapat di dalam persekutuan. Adapun kelemahannya yaitu anggota di dalam persekutuan sering melaporkan keadaan produksi dan biaya produksi yang tidak sebenarnya. Ada anggota yang melaporkan ongkos produksi marginal yang rendah yang berdampak kepada penafsiran harga patokan dan pembagian keuntungan bersama tidak menguntungkan bagi semua pihak yang berada dalam persekutuan. Pada saat yang sama, output perusahaan individu sebesar QM. Di samping itu, bila satu anggota melakukan tindakan curang dan tindakan itu terus diikuti oleh anggota-anggota lainnya, maka harga pasar akan terus jatuh. Selanjutnya, persekutuan menjadi hancur sebagai akibat adanya tindakan curang yang dilakukan oleh anggota-anggota sekutu yang berada di dalam organisasi kartel itu sendiri. Untuk perundingan tentunya memerlukan waktu, yang dimana mengadakan perubahan-perubahan sehingga kekakuan harga yang terjadi dapat terus berlangsung lama.
Perilaku kartel umumnya terjadi pada pasar industri berstruktur oligopoli. Perusahaan-perusahaan besar yang berada di dalam industri melakukan perjanjian langsung dan resmi guna mengurangi risiko persaingan yang sulit mereka tampilkan sebelumnya. Dengan kartel, mereka dapat mengurangi risiko munculnya ketidakpastian pasar yang mungkin mereka alami. Dengan begitu, harapan memperoleh keuntungan pasar yang bersifat maksimum dapat lebih mudah mereka wujudkan. Organisasi kartel yang terkenal di dalam praktik bisnis dunia sehari-hari yaitu OPEC. OPEC di satu sisi telah turut mendatangkan kemakmuran hidup sebagian masyarakat dunia. Namun, di lain sisi keberadaan organisasi OPEC di dalam perekonomian juga telah menciptakan harga minyak dunia di dalam perekonomiannya menjadi tegar untuk masa waktu yang cukup panjang dan menimbulkan distribusi pendapatan dunia yang tidak merata. Materi D yaitu ongkos rata-rata. Economic Papers tahun 1939 yang menyatakan dari sejumlah 38 perusahaan industri yang ditelitinya, 33 perusahaan industri pengolahan, 3 perusahaan pengecer, dan 2 perusahaan konstruksi. Diketahui yang pertama, perusahaan-perusahaan tidak berusaha menggunakan analisis marginal, yaitu biaya marginal sama dengan penerimaan marginal. Yang kedua, di dalam dunia nyata struktur pasar utama bukan persaingan sempurna, melainkan oligopoli laba maksimum merupakan tujuan jangka panjang. Pedoman untuk menentukan harga berdasarkan ongkos rata-rata atau full cost pricing dapat dihitung dengan formula yang dinyatakan oleh Hasibuan sebagai berikut. Yang P sama dengan AVC plus AFC plus marginal keuntungan. Kepemimpinan harga pasar. Kepemimpinan harga atau Prince Leadership adalah strategi generik di mana suatu perusahaan menggunakan harga untuk mengalahkan pesaing-pesaingnya. Perusahaan besar seolah-olah menjadi pemimpin pasar atau leader, dan perusahaan-perusahaan kecil adalah menjadi pengikut atau follower. Perilaku perusahaan yang dominan akan menjadi contoh dan indikator untuk diikuti oleh perusahaan lain untuk menghindari resiko. Hasibuan tahun 1993 membagi oligopoli kepemimpinan harga menjadi 3 bagian. 1. Pimpinan harga dari perusahaan yang mempunyai biaya terendah atau biaya rendah. 2. Pimpinan harga dari perusahaan yang dominan. 3. Pimpinan harga yang bersifat barometrik. Model pimpinan harga dengan biaya terendah atau biaya rendah memisalkan bahwa perusahaan yang ada dalam industri dibagi 2. Perusahaan pertama mewakili perusahaan yang memiliki biaya produksi yang relatif rendah, dan perusahaan kedua mewakili perusahaan yang memiliki biaya produksi relatif tinggi. Asumsi yang digunakan adalah produk yang dihasilkan homogen dan tingkat harga adalah berbeda persatuan. Yang dimaksud pimpinan harga adalah perusahaan pertama, sedangkan pengikut adalah perusahaan kedua atau perusahaan yang tingkat biayanya relatif tinggi. Perusahaan pimpinan harga hanya sekedar barometer bagi perusahaan kecil untuk menghindari resiko. Ada beberapa pertimbangan dari suatu perusahaan yang dapat dijadikan sebagai barometer bagi perusahaan lainnya, yaitu 1. Terjadinya persaingan yang kurang sehat dalam suatu industri. 2. Dapat mengurangi kerja administrasi karena perhitungan yang berulang-ulang. 3. Perusahaan yang menjadi barometer telah menunjukkan yang bagus dan ramalan-ramalan yang jarang meleset. 1. Prince Leadership oleh perusahaan dengan biaya terendah. Pada kasus ini, perusahaan yang mempunyai ongkos paling rendah menetapkan harga pasar yang kemudian diikuti oleh para pesaingnya. Prince Leadership oleh perusahaan dominan. Dalam kasus ini, kelangsungan hidup koperasi sulit dipertahankan kecuali apabila pemerintah bersedia untuk menyediakan fasilitas-fasilitas khusus atau mengenakan peraturan-peraturan khusus untuk melindungi keberadaan koperasi secara terus-menerus. 3. Model kepemimpinan harga. Dalam model ini, perusahaan dominan yang mengambil inisiatif dalam menentukan harga bertujuan untuk meningkatkan laba dengan membentuk kolusi secara implisit atau implicit collusion. Saya Mufida Puspadina dengan
harga batas. Joe S. Pine menyatakan, dalam bersaing perusahaan industri yang mapan, setidaknya dapat menempuh dua cara berikut. Pertama, perusahaan menentukan harga yang tinggi guna memaksimumkan keuntungan. Yang kedua, harga diatur sedemikian rupa sampai kepada batas tingkat pencegahan calon pesaing untuk memasuki pasar. Cara pertama memberikan peluang yang besar bagi calon pesaing guna memasuki pasar, karena adanya keuntungan akan mengundang calon pesaing guna mengambil bagian-bagian di dalam pasar. Namun demikian, pada cara kedua, proses untuk memasuki pasar, entry bagi pendatang baru menjadi dirintangi. Perusahaan yang mapan sengaja mengatur harga jualnya menjadi rendah agar tidak menarik perhatian calon pesaing untuk memasuki pasar. Sebagai akibatnya, perusahaan yang mapan dapat terus dominan berada di dalam pasar. Perilaku penentuan harga batas atau limit pricing biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dominan yang terdapat di dalam pasar oligopoli guna mempertahankan posisinya di dalam pasar. Dalam model statis, perusahaan dominan menjaga harga jualnya rendah agar tidak menguntungkan bagi perusahaan yang akan memasuki pasar atau melakukan ekspansi. Berikutnya pada gambar 9.4 ditunjukkan DM merupakan kurva permintaan pasar dan DS merupakan kurva permintaan residual. Dapat kita lihat kurva di bawah ini. Jumlah output yang dipasok oleh perusahaan dominan sebanyak HID, dan karena output yang dipasok oleh perusahaan dominan sudah ditentukan, maka sisanya HIE dipasok oleh perusahaan-perusahaan lainnya yang terdapat di dalam pasar. Pada saat ini, perusahaan yang baru memasuki pasar hanya memperoleh keuntungan normal. Ada dua faktor yang menentukan perusahaan dominan melakukan pembatasan output dan harga, yaitu yang pertama keadaan ukuran pasar, dan yang kedua keadaan kurva biaya rata-rata. Bila ukuran pasar semakin meluas, yaitu kurva permintaan bergeser ke arah sebelah kanan, maka output pasar perusahaan dominan semakin meluas. Namun demikian, pada kasus khusus, bila luas pasar sangat kecil dan biaya untuk memasuki pasar relatif tinggi, maka keadaan ini menjadi tidak menguntungkan bagi perusahaan pendatang guna memasuki pasar. Proses untuk memasuki pasar menjadi terblokade, blockaded entry. Selanjutnya produsen yang mapan menjadi monopolis alamiah. Untuk selanjutnya, mari kita diskusikan materi yang telah kelompok kami sampaikan. Ada kurang lebihnya dalam penyampaian materi dari kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.